Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Mira Lagusti. Saya Jessica Juliani. Saya Christine. Saya Nelanvira Indria. Saya Suci Purnamasari. Saya Denis. Saya Ocha. Saya Dewi Fatia Silva. Saya Rindri. Saya Lili Cynthia Sapani. Hal yang pertama kali harus dilakukan sebelum masuk lab yaitu penggunaan APD yang baik dan benar, seperti memakai masker dan jas lab. Pastikan masker menutupi hidung dan mulut, serta jas lab yang harus dikancing. Selanjutnya, memakai sarung tangan sebelum penanganan limbah kimia penting sekali untuk melindungi diri dari zat kimia berbahaya. Dalam penulisan label harus memakai warna yang mencolok dan tulisan yang jelas. Tempel label menggunakan selotip yang kuat dan kokoh agar tidak mudah rusak dan hilang. Dan pastikan hanya ada satu label pada satu wadah. Pelabelan bahan kimia ini bertujuan agar bahan kimia tidak tercampur. Tempat penyimpanan. Jangan menyimpan limbah di lemari asam di mana reaksi kimia sering dilakukan. Jangan simpan wadah limbah di dekat air atau di dekat wastafel. Wadah untuk menyimpan limbah harus disesuaikan. Biasanya wadah yang sering dipakai untuk penyimpanan limbah terbuat dari gelas kaca atau polietilen. Kondisi tutup penutup wadah. Tutup wadah hanya dibuka pada saat memasukkan limbah ke dalam botol. Jika dikhawatirkan terjadi tekanan yang kuat pada wadah, maka tutupnya agak dilonggarkan. Jangan meninggalkan corong di wadah penyimpanan limbah. Corong yang digunakan pindah-pindah dari satu botol ke botol lain dapat menghasilkan gas atau ledakan karena terjadi pencampuran limbah melalui corong yang tidak dicuci. Pisahkan tempat penyimpanan limbah asam, limbah basah, dan bahan organik. Pastikan wadah tidak bocor dan tidak melakukan pencampuran bahan kimia tidak kompatibel dalam satu wadah limbah. Misalnya, mencampurkan asam nitrat dan etanol yang dapat membentuk senyawa yang mudah meledak. Penimbunan atau pengolahan limbah. Jangan sampai ada 4 wadah limbah organik dalam satu lab, karena jika terjadi kebakaran akan berbahaya. Jika satu limbah penuh dengan limbah organik, segera pindahkan ke ruang preparasi untuk dibuang atau diolah. Pengolahan limbah bisa dilakukan oleh manajemen laboratorium atau meminta bantuan pihak ketiga untuk diolahkan. Metode pembakaran atau insinerasi. Metode pembakaran ini cukup efektif untuk mengurangi volume limbah padat hingga 95% dan pengurangan berat mencapai 80%. Caranya itu dengan memasukkan limbah ke dalam insenerator, di mana dalam insenerator tersebut, senyawa kimia karbon yang ada dibebaskan ke atmosfer berupa senyawa karbon dioksida dan hidrogen. Bahan-bahan seperti mineral, logam, dan bahan organik lain yang tidak terbakar tersisa dalam bentuk abu yang beratnya sekitar 10-30% dari berat aslinya, tergantung dari jumlah limbah atau jenis limbahnya. Kemudian, proses insinerasi ini juga menghasilkan panas yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik atau untuk memanas ruangan. Bahan kimia atau limbah yang dapat disimpan dalam satu area harus mempunyai sifat yang sama atau kompatibel. Jangan menyimpan bahan kimia atau limbah berdekatan satu sama lain untuk asam dengan basa. Lalu jangan berdekatan dengan bahan organik dengan asam, senyawa sianida, sulfida atau arsen dengan asam, logam alkali, alkilitium, dan lain-lain dengan limbah. Lalu logam reaktif atau bentuk serbuk dengan material yang mudah terbakar, ada merkuri atau perak dengan senyawa yang mengandung amonium. Yang keempat, ada metode disinfeksi. Metode ini biasanya digunakan pada limbah kimia cair. Caranya adalah dengan menambahkan disinfektan berupa bahan kimia yang dapat mematikan atau membuat kuman-kuman penyebab penyakit menjadi tidak aktif. Video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.